Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, di mana posisi Telkom direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3.300, sementara resisten hingga ke 3.750. Selanjutnya masih dari saham Big Cap, ada Astra International, juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.600, resisten hingga ke 6.000. BBCA juga direkomendasikan buy di 8.600 hingga 9.000. Dan terakhir masih dari perbankan Big Cap ada BBRI, tadi pun juga sempat sudah kita bahas, juga direkomendasikan buy di 4.800 hingga 5.200. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, ada Telkom dari infrastruktur telekomunikasi. Mengawali pembahasan dari Telkom, bagaimana Anda melihat koreksi dalam yang sudah terjadi sampai sejauh ini yang sebelumnya sempat berada di level 4.400-an, Pak Kiswoyo? Telkom ini memang setelah turun di bawah 4.000, dia tekanannya cukup dalam, tapi dia sudah mendekati level support di level 3.300. 3.500 sudah tutup di sini. Jadi seperti ini salah satu saham yang telat, artinya dia belum bikin new high. Tadi saya bilang yang tersisa itu dari 6 penggerak IHSG tinggal Astra dan Telkom. Kalau kita tahu high-nya Telkom itu 4850. Jadi sebetulnya cepat atau lambat Telkom ini hanya menunggu waktu giliran untuk bikin new high seperti 4 bank besar lainnya. Jadi potensi untuk naik ke atas selalu ada. Tapi memang ini kadang-kala dia dikaitkan dengan GoTo. Tapi ingat bahwa investasi di GoTo itu dia selalu menegaskan bahwa itu dia bukan untuk beli saham untuk dijual beli, tapi untuk sinergi. Dan dulu juga sempat ada rilis bahwa memang dia dari GoTo, anggap saja kalau dianggap rugi semua pun, dinolkan pun, tapi kan akuntansi tidak bisa. Dia sebenarnya sudah dapat keuntungan dari sinerginya dengan GoTo, dan itu yang harusnya diingat bahwa berapapun uang yang dikeluarkan Telkom untuk memiliki saham GoTo itu ternyata sebenarnya harusnya sudah balik modal ya, dari sinerginya dengan GoTo gitu. Jadi seperti kita tidak bisa lagi mengaitkan Telkom dengan GoTo. Terus kita juga tahu nanti dia selalu beruntung. Kita lihat kalau 10 tahun lalu juga dia datanya selalu profit terus dalam kondisi krisis corona pun dia tetap profit, tetap bagi dividen juga. Jadi salah satu saham unggulan blue chip penggerak IHSG yang belum bikin new high. Jadi sebetulnya potensinya masih sangat tinggi untuk bikin new high di atas 4850. Oke, koreksi dalam sudah terjadi dari sisi pola. Betul, ini tinggal nunggu naik aja sih kalau saya lihat, karena ini sudah level kemarin mendekati level 3.400, 3.300. Semoga bisa balik lagi ke 4.000 dulu, lalu setelah itu ke 4.500, lalu baru bikin new high di atas 4.850. Oke, resisten Anda tadi ke 3.750, Pak Kiswoyo. Ini target sampai kapan, Pak? 3.750 sih harusnya minggu depan semoga bisa tercapai, melewati, lalu minggu depannya lagi ke arah 4.000 gitu. Baik, dari saham pilihan pertama untuk Telkom, kita beralih ke saham pilihan kedua, datang dari saham Big Cap lainnya, ada Astra International, juga direkomendasikan buy 5.600 dan resisten hingga ke 6.000. Penutupan hari ini masih di 5.725, ditutup flat untuk Astra. Analisis dan pertimbangannya sehingga Astra masuk ke dalam rekomendasi Anda, sementara target price-nya cukup lebar ini hingga ke 6.000, Pak. Sebetulnya ini juga salah satu saham yang belum bikin new high. Jadi kalau kita tahu high-nya dia sepanjang masanya itu ada di level 8.775. Jadi Astra ini sebetulnya potensinya masih sangat jauh banget kalau untuk kita bicara ke high-nya dia. Tapi untuk menuju ke high dia harus melewati dulu level 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 dan masih jauh sih sebetulnya perjalanannya. Level support kuat dia sebenarnya ada di level 5.500. Jadi ini sudah dekat dengan level 5.500. Tinggal menunggu naik ke atas saja. Jangan lupa net profit dia juga kemarin bagus. Memang jangan dibandingkan dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu kan dia ada windfall, artinya ada keuntungan besar dari sektor batubaranya, dari UNTL ya. Jadi kalau kita bicara sektor otomotifnya sebetulnya tergolong stabil, mungkin akan lebih turun, lebih rendah karena itu gara-gara tahun kemarin ada efek dari coal, kenaikan harga coal
dari sektor batubara, dari UMPR-nya memberikan net profit yang sangat besar, dividen sangat besar. Tapi tahun ini sudah normalisasi kembali. Tapi ini masih sangat menarik karena dekat dengan support 5.500, semoga bisa nembus level 6.000. Oke, target price Anda 6.000, penutupan hari ini masih di 5725. Resisten terdekat terlebih dahulu Pak Kiswoyo. 6.000 sebetulnya levelnya. Resisten 6.000, terdekat lalu setelah itu 6.000. Setelah 6.000 baru 6.500, baru ke arah 7.000. Oke, range-nya cukup lebar dengan posisi penutupan hari ini di 5725. Kita beralih ke saham pilihan ketiga untuk BBCA, Pak. Juga direkomendasikan baik. BBCA ini juga dekat dengan level supportnya karena dia ada gap di area 8.500 sampai 8.600. Itu kemarin sudah hampir menyentuh tapi tidak disentuh. Itu gap itu akan menjadi support buat dia di level 8.500. Jadi kalau dia bisa main di atas 9.000 lagi, dia akan menuju ke arah 9.000, jadi 9.500. Lalu setelah itu dia akan mencoba bikin new high, tapi mungkin new high-nya tahun ini nggak ada ya kalau kita lihat di BBCA. Jadi kalau kita lihat di BBCA, high-nya dia itu ada di level 9450. Jadi mungkin tahun ini kalaupun bisa bikin new high sedikit mungkin selevel 9.500, tahun depan baru akan muncul di atas level 10.000. Oke, penutupan hari ini di 8.700 melemah di 0,29%. Dan kita bergeser ke saham pilihan terakhir BBRI, Pak Kiswoyo, tadi pun juga sempat kita ulas, tapi target price Anda ini hingga ke 5.200 ini, dengan support di 4.800. Analisisnya untuk BBRI? Untuk minggu depan harusnya 5.200, semoga kalau akhir tahun semoga bisa di atas level 5.500 gitu. Jadi minggu depan target terdekat adalah 5.200 gitu. Baik, penutupan hari ini di 5.000 menguat di 1,63%. Ada Telkom, Astra International, BBCA, dan juga BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Kiswoyo. Kita lanjutkan kembali. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama dari Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham lautan luas, Pak, dengan kode saham LTLS. Pak Kiswoyo sudah beli di harga 1.100 ini. Analisis Anda untuk LTLS? Ini sahamnya kurang bit overnya tipis ya LTLS. Kalau lihat sebetulnya range-nya memang antara 1.000 sampai 1.100 ini sebetulnya range-nya dia. Tapi belinya di berapa? 1.100 ya? Ya, nyangkut sepertinya Pak, tapi range-nya belum terlalu lebar ini dengan level entry yang diambil. Ini sebetulnya semoga bisa balik ke 1.100. Selama dia masih di atas level 1.000, harusnya masih bisa naik ke arah 1.200 sih. Tapi level 1.000-nya jangan jebol. Kalau level 1.000-nya jebol, ya dia bisa ke arah 900 dan 800 gitu sih. Baik, selanjutnya menanyakan saham ACES untuk minggu depan, Pak Kiswoyo. Hari ini ditutup di 845, melemah cukup signifikan di 2,87%. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ACES sudah mengalami penguatan yang signifikan. Apakah pelemahan terjadi masih dalam pelemahan yang wajar, Pak Kiswoyo? Ini memang sahamnya sudah menguat cukup drastis, level resisten dekat dari level 1.000, di bawahnya itu ada level 900, dari 900 dan 1.000, selama masih di atas 800 masih bisa naik ke atas, tapi kalau udah turun di bawah 800 dia akan menuju ke arah 700, dan itu trennya bisa turun ke bawah, jadi semoga tidak menembus level 800 gitu untuk ACES. Oke, selanjutnya ada Clay yang ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham LSIP, Pak. LSIP, PP London Sumatera Indonesia Tbk, saham-saham perkebunan. Ini cukup sedikit yang menanyakan saham-saham perkebunan dalam beberapa waktu terakhir. Nyangkut harus di cut loss atau averaging down, tapi tidak disebutkan ini nyangkut di level berapa. Penutupan hari ini di 910. Tapi paling tidak Anda bisa memberikan gambaran secara teknikal dengan posisi harga LSIP di penutupan sesi kedua hari ini. LSIP ini memang sebetulnya sahamnya bagus, cuma memang rutin bagi dividen, cuma saham CPO kan tergantung dengan harga CPO-nya. Jadi sebetulnya di bawah 1.000 ini level aman untuk beli, tapi kalau kita lihat memang supportnya itu bisa mencapai di bawah 900 sih sebetulnya saat ini. Kalau mau beli itu antara area 800 sampai 900 itu area best pay. Artinya harga beli terbaik itu memang 800 sampai 900. Setelah itu biasanya area jualnya adalah antara 1.000 sampai 1.200. Itu kebiasaan LSIP seperti itu. Tapi memang ini sahamnya disimpan agak lama. Artinya udah beli hold bisa jadi setahun atau 2 tahun baru bisa dijual. Seperti itu. Baik, kalau untuk investasi tidak masalah di hold begitu Pak?
Nggak ada masalah ini sebetulnya, karena Baik. rutin bagi dividen juga. Oke, selanjutnya menanyakan saham Bumi, Pak Kiswoyo, penutupan hari ini di 1,77% di 115, Bumi Resources Tbk. Bumi itu, waduh. Ya sebetulnya kalau selama masih di atas 100 sih, dia range-nya antara 100 sampai 130. Jadi selama masih di atas 100 harusnya masih aman, range-nya memang ada 100 sampai 130, lalu itu 130 sampai 150, range-nya di situ sih. Semoga dia nggak jebol di bawah 100, jadi sehingga masih bisa gerak ke arah 130. Baik, kalau jebol di bawah 100, tren pelemahannya semakin dalam begitu? Semakin dalam, itu bisa Oke. ke arah 75 dan lalu 50 gitu. Baik, selanjutnya ada Sustra Sastra Wardana ini, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan dari sisi fundamental nih Pak. Mau nanya saham untuk jangka panjang, yang bagus yang mana ini? Silakan Pak Kiswoyo. Sebenarnya kalau saham jangka panjang tadi yang sudah kita sebutkan, kita bahas, belilah BCA, BRI, lalu tambah dengan Astra dan Telkom. Jadi 4 bank itu ditambah Mandiri, BBNI, 6 itu penggerak ISG, juga net profitnya besar, rutin bagi dividen juga, tahan banting. Jadi kebetulan yang lagi paling murah sebetulnya Astra International dan Telkom, itu karena mereka belum bikin new high sama sekali. Tapi kalau dibilang agak murah, yaitu kelas kayak BRI, BCA, Mandiri, sama BBNI. 6 itu bisa untuk dipegang jangka panjang, jangka menengah juga bisa, jangka pendek juga bisa. Karena kondisinya saat ini lagi turun banget, jadi momen untuk sangat aman untuk dibeli. Dan juga jangan lupa, ini ada bagi dividen. Jadi ibaratnya kita masih bisa ada kayak dapat bunganya lah, setahun bisa 2 kali. Ada dividen dan dividen interim sih, seperti itu. Oke, Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif. Pak Kiswoyo, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Oke, siap. Thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.